Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jauhari. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat pakan sederhana untuk kambing dan juga domba ya. Untuk di rumah boleh, untuk ternak juga boleh. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengenalkan barang-barang dan juga bahan-bahan untuk membuat pakan untuk kambing dan juga sapi. Nah, boleh dilihat ya teman-teman, simak. Ini adalah bahan-bahan yang nanti akan kita jadikan pakan. Nah, pertama saya akan kenalkan dulu, ini adalah salah satu mesin penggilingan yang kecil ya. Ya, kalau yang lebih besar juga ada, tapi dengan mesin yang seperti ini juga untuk ternak sekitar puluhan masih bisa tercukupi. Nah, ini untuk mesinnya, nanti saya juga akan memberikan bagaimana cara kegunaannya. Nah, selanjutnya ini adalah bahan baku untuk membuat pakan tersebut. Ini untuk bahan-bahan boleh ya, bebas ya teman-teman, asalkan dari jenis rumput-rumput dan juga jenis tumbuhan-tumbuhan yang memang biasa dimakan oleh ternak kita. Seperti kalau di lingkungan sini ya, kalau di daerah Bandung Barat ini itu dinamakan dengan jukut gajah. Kalau di rumah teman-teman masing-masing mungkin berbeda-beda. Adapun boleh dengan menggunakan tangkai jagung, bahan-bahan yang lainnya, maupun itu sudah kering ataupun masih basah seperti ini. Nah, di sini juga saya tidak hanya menggunakan jukut gajah ini ya. Saya juga di sini menggunakan ini daun pisang. Nah, dari daun pisang ini tidak perlu dari yang pisang yang masih bagus. Seperti mungkin teman-teman habis memanen pisang kan yang daun-daun sudah tua seperti ini biasanya tidak digunakan kembali. Nah, nanti sekarang teman-teman harus tahu ini juga bisa dibuat untuk pakan dengan cara difermentasi dan juga digiling. Yuk kita lanjutkan lagi ya. Dan untuk selanjutnya salah satu campurannya juga ini ada kalau di sini itu dinamakan huut. Nah, boleh dilihat ya. Biasanya kita dapatkan barang ini ketika kalau menggiling gabah di mesin gilingan padi ya. Ini ada ampas yang lembut, kan ada ampas yang kasar juga ada ampas yang lembut. Nah, ini baik untuk peternakan kita, baik untuk ternak kita. Nah, nanti juga ini termasuk salah satu barang campuran dalam fermentasi. Dan yang seterusnya, nah ini yang paling penting. Nah, ini yang paling penting. Kenapa? Karena ini merupakan obat-obat dan campuran-campuran bakteri-bakteri baik yang aman untuk membuat fermentasi. Nah, saya akan kenalkan. Kalau memang teman-teman ingin membuat pakan untuk ikan, nah di sini disarankan ada M4 untuk perikanan dan tambak. Nah, kalau juga teman-teman ingin membuat pakan untuk kambing seperti yang akan sekarang kita buat dan sapi, nah ini ada ya M4 untuk peternakan. Di sini juga dicantumkan ada komposisinya ya, dan juga ada cara kegunaan dan takaran-takarannya ya, bisa oleh teman-teman dibaca dan dicari di media-media keilmuan yang lain. Nah, dan tidak lupa ini ada campuran bahan yang lain yaitu molase. Nah, ini juga teman-teman bisa dapatkan di penjualan toko-toko online ya, sekarang banyak. Nah, inilah untuk bahan-bahan awal pembuatan pakan fermentasi untuk kambing dan juga sapi. Untuk selanjutnya kita akan mengoperasikan bagaimana cara pembuatan tersebut. Ikuti sampai selesai ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan mulai langkah-langkah pertama dari awal sampai akhir cara pembuatan pakan fermentasi.
Nah, yang pertama-tama jangan lupa ya teman-teman, kita harus cek dulu keberadaan mesin ini. Pastikan seluruh baut-baut dan juga mesin ini aman untuk digunakan ya. Nah, segini juga bahan bakar untuk mesin ini menggunakan pertalite ya. Nah, kita coba menghidupkan mesinnya dulu ya. Itu yang paling pertama. Coba kita hidupkan mesinnya. Ini on ya, kalau sudah on boleh kita sambil cuk. Hasil dari penggilingan rumput-rumput yang tadi ya, bisa kita lihat tadi itu besar-besar, panjang-panjang, dan sekarang sudah agak halus seperti ini cukup. Adapun kalau lebih halus itu lebih baik ya. Nah, boleh dilihat ya ini teman-teman, segini itu cukup. Nah, setelah ini kita lanjut di tahap kedua. Nah, itu kita akan mencampurkan bahan yang ini, atau yang tadi kita namakan dengan kuut. Nah, dengan rumput yang sudah digiling ini, campurannya secara manual aja tidak apa-apa ya teman-teman, seperti ini. Boleh kita langsung dengan tangan seperti ini juga ya, gak apa-apa. Kita campurkan sangat merata. Nanti setelah dicampur ini kita boleh sambil diaduk-aduk ya, agar lebih merata ya. Lanjut di tahap ketiga. Nah, sini tahap ketiga adalah pembuatan cairan untuk fermentasi. Nah, kita sediakan air dulu ya. Untuk air boleh ya, bebas, boleh dengan air mineral atau air biasa saja ya, air biasa yang sering kita jumpai di rumah. Ini sekitar 10 liter ya. Nah, bahan pertama sudah saya tadi katakan, kalau teman-teman di rumah ingin membuat pakan untuk ternak atau untuk kambing, sapi, domba, nah kita gunakan M4 yang ini. Nah, karena di video kali ini saya memberikan cara contoh pembuatan pakan ternak, maka kita akan gunakan yang ini ya. Untuk satu baskom seperti ini sekitar 10 liter, kita cukup tuangkan 2 tutup botol ini atau 2 sendok ya. 1 2. Setelah ini kita boleh campurkan dengan tangan juga, tidak apa-apa, karena ini itu adalah isinya bakteri baik ya, terbebas dari zat kimia. Baik, kita campurkan saja menggunakan tangan, tidak apa-apa. Kalau menggunakan sarung tangan itu lebih baik, apalagi kalau mungkin tangannya sedang ada luka atau apa. Tapi karena kebetulan tangan saya sedang sehat-sehat saja, jadi langsung saja dengan tangannya kita aduk sampai merata seperti ini. Dan ini adalah suplemen vitamin untuk penggemukan. Nah, di sini juga ada untuk aturan-aturannya. Di sini juga dikasih tahu nih, sapi, kerbau, kuda 1-2 sendok makan untuk 40 kg berat badan. Kambing, domba atau babi 1 sendok teh 50 kg. Nah, untuk berat badan ini untuk penggemukan. Kalau memang teman-teman di rumah sedang berusaha untuk penggemukan kambing atau domba, boleh menggunakan ini. Kalaupun mungkin tidak dalam waktu penggemukan, itu tidak usah juga. Karena biasanya untuk penggemukan peternakan itu dimulai dari bulan Rajab, Syawal,
untuk penggemukan di bulan Dhul Hijjah ya, untuk target pasar dan di kurban. Kalau sekarang saya akan memberikan untuk penggemukan saja ya, cukup 2 sendok makan atau untuk teh. Kalau untuk kambing, sendok teh itu 1 sendok teh itu sama dengan 1 tutup botol ini teh pucuk harum ya, sama. Jadi kita menghitungnya cukup menggunakan ini aja. Baik, kita boleh lihat ya teman-teman, gitu ya. Nah, kita campurkan lagi. Boleh kita tambahkan dengan cairan yang ini ya, molase ya. Nah, sama untuk takarannya sedih 1 tutup botol itu untuk 1 kuintal pakan ya. Nah, sekarang di tahap terakhir pembuatan pakan fermentasi untuk kambing dan juga sapi. Tahap terakhirnya itu sebelum kita memasukkan pembungkusan pakan. Nah, si cairan yang tadi sudah kita buat, kita sajikan dengan komposisi yang sudah dengan cukup aturannya. Kita harus sekarang tinggal membasuhkan cairan ini ke rumput yang ini atau ke pakan yang ini. Caranya teman-teman itu boleh ya, boleh dengan secara langsung dikiprat-kiprat juga boleh, ataupun mau dengan menggunakan cara tips yang sederhana yang seperti saya tunjukkan, itu menggunakan botol mineral yang sudah tidak terpakai. Nah, seperti apa contoh caranya? Nah, begini, masukkan dulu air ke dalam botol. Nah, kalau sekiranya sudah penuh, tutup kembali dan ingat, tutup yang ini sudah harus ada lubangnya. Agar apa? Agar memudahkan kita nanti. Nah, cukup sederhana dan juga gampang. Nah, seperti ini teman-teman, kemudian terlihat lebih ringan dan memudahkan pekerjaan. Dan juga pakan kita atau bahan-bahan ini akan lebih lantis atau lebih mendalam ya. Ini ya teman-teman. Jadi inilah tahap terakhir atau tahap pembungkusan. Nah, di sini saya menggunakan karung ya. Tapi teman-teman kalau di rumah tadi saya sampaikan ingin membuat kantong itu jauh lebih bagus ya. Tapi di sini untuk karungnya, pembungkusannya itu seperti biasa, kita masukkan seluruh bahan-bahan pakan yang sudah kita buat tadi ke dalam karung secara perlahan. Nah, ini. Nah, ini pakan sudah siap. Sejak kapan kita boleh memberikan pakan ini kepada ternak kita? 1 jam setelah ini dimasukkan ke dalam karung. Jadi dalam waktu 60 menit ke depan kita biarkan saja dulu di tempat yang dingin dan juga sejuk. Nah, sudah 1 jam, boleh teman-teman di rumah memberikan pakan ini kepada ternak kita, mau itu kepada kambing, kepada sapi, dan juga kepada babi juga, itu tidak masalah. Nah, inilah rangkaian pembuatan pakan ternak untuk kambing dan juga sapi yang sederhana dengan cara difermentasi. Dan juga teman-teman, sampai kapan pakan ini bisa digunakan? Semakin lama maka semakin baik. Mau 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, semakin lama itu semakin baik. Jadi teman-teman di rumah ini dengan tahu cara fermentasi pakan ini akan memudahkan pekerjaan teman-teman semua. Kenapa? Karena kita bisa menstok pakan. Kalau kita udah menstok ya, kalau udah stok untuk 1 bulan, kita bisa cari usaha yang lain, kita bisa cari pekerjaan yang lain, dan peternakan kita, kambing kita, domba kita, sapi kita, untuk pakannya sudah ada untuk yang menyetok. Nah, jadi ini memudahkan sekali untuk kita membuat perusahaan. Nah, demikianlah rangkaian pembuatan pakan ternak sapi dan juga kambing yang saya berikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan. Ayo saya tutup dengan ucapan maju terus bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.